Minasan, setelah bertemu dengan Tengen untuk meminta informasi terkait Culling Game, tujuan Kenjaku, dan cara melepaskan Gojo Satoru dari Prison Realm, mereka pun dikejutkan dengan satu nama player yang mampu menetralkan semua teknik dan membebaskan Gojo Satoru, yaitu Kurusuhana. Lantas, bagaimanakah rencana mereka selanjutnya untuk menyelamatkan Sumiki Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Ketika Tengen menjelaskan bahwa bagian belakang dari Prison Realm bisa dibuka dengan teknik kutukan Angel, Megumi pun menanyakan, apakah Tengen mengetahui di mana Angel ini? Tengen mengungkapkan, Angel sekarang ada di koloni di sisi timur Tokyo. Ia tidak punya informasi lain karena perisai Culling Game itu menolak Tengen. Namun Tengen membantu untuk mengurutkan informasinya. Terdapat 10 koloni di seluruh Jepang. Mereka terhubung dengan batasan dari koloni lain untuk menyalurkan orang yang tinggal di Jepang ke sisi pulau yang lain. Yuji yang melihat gambaran peta lalu menanyakan, apakah ini seperti kelihatannya? Yuki juga bertanya, apakah Hokkaido tidak terhubung dengan koloni karena perisai yang dibuat oleh organisasi Jujutsu? Tengen membenarkannya. Hokkaido adalah tanah suci yang sudah terbiasa. Memang begitulah area sengketa itu. Menyalurkan orang memang terdengar agak berlebihan. Itu sebenarnya persiapan untuk mengubah orang-orang di Jepang menjadi kutukan untuk bergabung dengan Tengen. Megumi menanyakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga ritual itu selesai? Tengen menjawab, tergantung dari Culling Game. Tapi kemungkinan besar sepertinya akan selesai dalam 2 bulan. Terkait dengan peraturan Culling Game yang pertama, 19 hari setelah para player membangkitkan teknik kutukan, mereka harus menyatakan alasan untuk berpartisipasi dalam Culling Game di sebuah koloni. Maki berkomentar, saat ini adalah jam 9 pagi tanggal 9 November. Yuta menambahkan, para pemain bangun jam 12 malam tanggal 31 Oktober. Megumi pun menyimpulkan, ada sekitar 10 hari dan 15 jam hingga Sumiki harus bergabung dalam permainan ini. Aturan kedua, jika seorang player tidak mengikuti peraturan di atas, teknik mereka akan ditarik kembali. Megumi pun menanyakan, jika seorang player menolak untuk bergabung ke dalam Culling Game, mereka akan mati bukan? Tengen mengiyakannya. Kita pun diperlihatkan Shoko Ieri yang sedang merokok. Ia menganalisis penetral teknik kutukan. Peraturan juga berlaku pada shaman yang nantinya ingin ikut serta. Shoko merasa Idol Transfiguration tidak akan dipakai untuk menghilangkan teknik kutukan peserta. Itu adalah penetralan dan bukan penghapusan. Jadi itu bukan sumpah mengikat. Pasti ada semacam efek yang dipaksakan pada otak. Menurut peraturan, jika teknik kutukan itu dihilangkan, seorang shaman akan mati. Jika tidak, semua orang akan menolak untuk ikut serta. Maki menyampaikan kesimpulan dari Shoko Ieri itu pada Tengen. Sebaliknya, shaman yang tidak memiliki teknik kutukan seperti Maki tidak punya resiko. Bagaimana dengan panda? Apa panda itu punya otak? Peraturan ketiga, jika ada non-player memasuki sebuah koloni, mereka akan langsung menjadi seorang player dan akan diperlakukan seperti mereka sudah melakukan peraturan nomor 1. Yuji pun menanyakan, bagaimana dengan orang yang sejak awal ada di dalam koloni? Tengen menjelaskan, mereka akan diberikan kesempatan untuk meninggalkan perisai setidaknya 1 kali. Yuji dan Yuta berkomentar, itu baik sekali. Tengen melanjutkan, peraturan ini tidak termasuk apapun soal masuk dan keluar dari koloni. Itu sejak awal memberikan tujuan jelas bagi player untuk keluar dari koloni sebagai cara untuk memulai Culling Game ini. Untuk menjebak para player, kondisi mereka masuk sendiri itu penting. Yuji menanggapi, itu seperti yang dikatakan Ino soal meningkat dan berkurangnya keefektifan perisai.
Peraturan keempat, player mendapat poin dengan mengakhiri hidup dari player lain. Peraturan kelima, sang game master yang akan menentukan jumlah nilai poin untuk nyawa seorang player. Standarnya adalah 5 poin untuk shaman dan 1 poin untuk non-shaman. Yuji tampak heran karena peraturan itu seperti campuran dari peraturan lain. Megumi bertanya pada Tengen, siapakah master game itu? Tengen menginformasikan ada sebuah shikigami yang akan menempel pada tiap player bernama Kogane. Lebih tepatnya, Kogane itu bukan game master namun kasir depan. Akan lebih baik untuk menganggap game master itu adalah Culling Game itu sendiri. Yuji tampak bersemangat dan merasa telah paham. Peraturan keenam, tidak termasuk poin pribadi mereka. Para player bisa memakai 100 poin untuk bernegosiasi dengan Game Master dan menambah peraturan untuk diberlakukan hingga akhir permainan. Yuki berkomentar tentang menambah peraturan ini. Tampaknya mereka tidak akan bisa menghapus peraturan yang sudah ada. Megumi menambahkan mungkin masih bisa secara tidak langsung membatalkan sebuah peraturan. Peraturan ketujuh, sang Game Master harus menerima peraturan baru apapun itu, selama tidak menimbulkan hambatan pada keberlanjutan permainan. Melihat peraturan itu, Choso berkomentar, apa benar ini tidak apa-apa? Maki mengatakan, kriteria penilaian tetap pada mereka. Tengen mengungkapkan, hingga tingkat tertentu, mereka bisa menduga kalau penilaiannya akan adil. Karena para player sudah harus mematuhi peraturan umum. Dari sudut pandang Jujutsu, Kenjaku tidak akan mendapatkan keuntungan sepihak lagi. Peraturan ke-8, jika seorang player tidak mendapatkan 1 poin pun dalam 19 hari setelah kebangkitan teknik atau mendapat poin sebelumnya, teknik mereka akan ditarik kembali. Yuji pun mengeluh karena pada intinya mereka harus membunuh orang lagi. Megumi tidak membenarkan hal itu karena ia punya beberapa ide. Maki pun mengingatkan untuk saat ini mereka sudah mengumpulkan semua informasi. Sekarang mereka harus menentukan peran masing-masing. Yuki dan Choso akan tinggal di sini untuk menjaga Tengen. Maki akan kembali ke klan Zenin untuk mengumpulkan alat kutukan. Tepat setelah Gojo Satoru disegel, alat kutukan di dalam ruang gudang semuanya telah diambil alih oleh klan Kamo dan Zenin. Sekarang gudang itu telah kosong. Tapi setelah Megumi menjadi ketua klan Zenin, Maki bisa mengambil semua alat kutukan di ruang gudang klan Zenin. Yuji pun sangat terkejut mendengar posisi Megumi sebagai ketua klan Zenin. Megumi hanya tertunduk dan akan menjelaskannya nanti. Maki melanjutkan, tapi sebelum itu Tengen pun sudah mengetahui apa yang akan Maki utarakan. Ia menebak ini soal bengkel Kumiya Juzo. Maki pun membenarkannya lalu berterima kasih. Maki mengatakan setelah ia selesai, Maki akan mencari panda dan bekerja sama di dalam Culling Game. Maki menanyakan, bagaimana dengan Yuta? Yuta menjawab, ia akan segera masuk ke koloni dan bergabung dalam Culling Game. Yuta ingin mengumpulkan informasi apapun yang bisa ia dapatkan sebelum Sumiki dan Megumi bergabung dalam permainan. Megumi lalu berbisik meminta maaf. Menurut Yuta, untuk mencegah mereka saling menghancurkan satu sama lain dan sesuatu terjadi pada Sumiki, Yuta akan menghindari koloni terdekat. Mereka mungkin tidak akan bisa berkomunikasi atau bertemu karena gelombang elektromagnetik diputus oleh tiap koloni. Secara bersamaan, Yuji dan Yuta mengingat janji mereka. Jika Yuji bertukar dengan Sukuna lagi, Yuta tidak boleh ragu untuk membunuh Yuji. Keduanya berpikir hal yang sama. Megumi akan lebih aman jika Yuta tetap dekat dengan Yuji. Namun dari sudut pandang kekuatan tempur, akan lebih efisien jika Yuta bergerak sendiri. Megumi pun memukul Yuji dan mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk membicarakannya. Megumi tidak akan apa-apa. Megumi mengatakan jika dirinya mati, bunuh saja Yuji setelah itu. Yuji pun menatap Megumi marah karena hal itulah yang justru paling ingin ia hindari.
Megumi pun mengingatkan rencana berikutnya pada Maki, lalu Maki menyampaikan pada Yuta untuk mencari Kinji. Yuji pun menanyakan, siapa itu Kinji? Yuta menjawab, Hakari Kinji adalah siswa kelas 3 yang masih diskors. Maki menjelaskan, mereka saat ini tidak punya cukup orang. Dengan cara apapun, mereka harus menemukan Hakari Kinji. Yuji kembali bertanya, apakah dia kuat? Yuta menanggapi bahwa Hakari mudah marah, tapi saat ia sudah beraksi, dia lebih kuat dari Yuta. Maki berceletuk, pasti bohong. Sekarang, Maki, Megumi, Yuta, dan Yuji pun beranjak pergi meninggalkan Choso, Yuki, dan Tengen. Namun Yuji berbalik untuk memanggil Choso. Yuji berteriak dan berterima kasih pada Choso yang telah membantunya. Choso pun tersenyum dan meminta Yuji agar tidak mati. Yuji pun mengangkat tangan sebagai salam perpisahan. Namun, Choso mulai menutup matanya sehingga Yuki menegurnya karena menutupi tangisnya. Beralih pada sebuah gedung tempat orang-orang menonton acara stand up komedi. Namun kita bisa lihat semua penonton wajahnya datar saja. Bahkan ada yang menguap. Kita pun diperlihatkan ada karakter baru sebagai komika yang baru selesai tampil. Papan yang dibawanya bertuliskan Iki Atari Batari dan menonjolnya alat kelamin pria atau mokori. Ya silakan pakai imajinasi sendiri buat memahami jokesnya ya minasan. Komika itu juga mengatakan Azashita sebagai kependekan dari Arigato gozaimashita dan menunduk di hadapan penonton. Seseorang pun berteriak memanggil nama komika tersebut, yaitu Takaba, dan memarahinya. Mau berapa lama lagi Takaba seperti ini? Bahkan ia pun juga menjadi murung. Takaba yang tertunduk frustasi hanya mengiyakannya. Orang itu menanyakan, berapa usia Takaba? Takaba menjawab singkat, 35 tahun. Orang itu pun menyuruh Takaba untuk berhenti. Di industri ini, banyak yang terbit terlambat atau orang yang tiba-tiba populer, tapi mereka tidak tiba-tiba lucu. Pada awalnya, mereka menghibur, tapi kemudian terkubur di bawah yang lain. Dan Takaba tidak seperti mereka. Tokyo sudah menjadi seperti itu. Orang itu pun membuka pintu dan pergi sambil mengatakan, yang ia katakan itu demi kebaikan Takaba sendiri. Takaba sebaiknya mencari hal lain yang lebih cocok untuknya. Seseorang yang dipanggil oleh Takaba sebagai Ken-san memberi tanggapan bahwa ia sebenarnya menyukai materi lelucon milik Takaba. Mereka berdua hanya salah paham. Beberapa orang jadi populer bahkan walau mereka tidak lucu. Takaba menanyakan, apakah maksudnya bintang sekali tampil? Ken-san mengatakan, salah. Ada dua jenis orang yang selalu jadi populer. Mereka yang selalu lucu dan mereka yang selalu bisa memahami kalau mereka itu lucu. Nah, yang manakah Takaba? Takaba pun terkejut mendengarnya. Apakah menurut Ken-san itu perbandingan 50-50? Tapi sebenarnya sekitar 7-3. Rupanya Takaba Fumihiko adalah salah satu player dalam Culling Game. Beralih pada kondisi pasca Shibuya, di mana Masamichi Yaga berada di dalam jeruji dengan kedua tangannya yang disegel. Yaga sebagai orang yang telah menciptakan panda, tampak dijenguk oleh Gakuganji. Gakuganji menanyakan, makhluk apa itu? Dibandingkan dengan teknik manipulasi, mayat kutukan buatan Yaga bisa bergerak sendiri. Tapi mereka mengonsumsi energi kutukan yang diberikan oleh sang shaman. Energi kutukan makhluk itu bisa mengisi sendiri. Para atasan secara resmi sudah mengidentifikasi Yaga sebagai tingkat spesial dan memberikan hukuman di penjara tanpa batas waktu pada Yaga. Karena jika Yaga dengan sengaja menciptakannya, akan sangat mudah bagi Yaga untuk memiliki sebuah pasukan. Gakuganji meminta agar pertanyaannya dijawab, apakah Yaga sungguh tidak sadar cara membuatnya? Yaga pun mengiyakannya. Kilas balik pun diperlihatkan ketika Yaga bertemu dengan mayat terkutuknya dan sedang duduk bersama. Mayat terkutuk itu mengatakan pada Yaga bahwa semua sedang mengkhawatirkannya.
Yaga terlihat sedang sakit. Itulah sebabnya mayat terkutuk itu datang untuk menghibur Yaga kalau ia sedang tidak enak badan. Mayat itu berkata, "Aku jenius kan?" Yaga pun mengelus kepala mayat terkutuk itu dan memujinya. Yaga memanggil mayat terkutuk itu sebagai Takeru dan meminta maaf. Tapi ia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Yaga ingin Takeru menyampaikan hal itu pada semuanya. Takeru berkomentar, "Apakah perjalanan bisnis lagi?" Yaga menjawab, "Ya, perjalanan bisnis yang sangat lama." Yaga meminta Takeru untuk tidak perlu khawatir karena hutan itu dilindungi oleh Tengen. Ibu Takeru juga akan datang untuk bertemu dengannya lagi. Bahkan tanpa Yaga, Takeru akan baik-baik saja. Kita pun diperlihatkan Yaga yang mengintip pada pintu yang berada di tengah batang pohon yang besar. Rupanya di sana ada banyak mayat terkutuk. Takeru mengatakan bahwa mereka akan selalu merindukan Yaga. Beralih pada panda yang rupanya telah dikurung dan dibebaskan oleh Kusakabe. Panda bertanya pada Kusakabe, apakah ini sungguh tidak masalah? Tetapi Kusakabe yang tampak kesal mengatakan agar panda tidak mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membantunya. Mereka sengaja menangkap panda untuk memancing Yaga, sedangkan Kusakabe berhutang pada Yaga. Kusakabe pun menyuruh panda untuk segera pergi. Kilas balik diperlihatkan tentang hutang budi yang diterima oleh Kusakabe dari Yaga. Saat itu, adik perempuannya yang sedang menaiki kursi roda sudah tidak bisa lagi hidup tanpa bantuan dari Takeru atau masa lalunya. Namun Yaga mengingatkannya jika Takeru bukanlah keponakan Kusakabe. Itu hanyalah sesuatu yang memiliki informasi soal anak dari adik Kusakabe. Kalaupun Yaga mengkhawatirkan jika Kusakabe terobsesi dengan orang yang sudah mati dan tidak akan memiliki masa depan yang cerah, tetapi itu berbeda dengan adiknya. Takeru yang mengintip dan melihat adik Kusakabe lalu memastikan pada Yaga, apa benar orang itu adalah ibunya? Yaga menjawab, itu benar. Takeru pun tertawa karena sudah menduganya. Ia pun mengatakan, aku ini jenius kan? Persis seperti kebiasaannya sewaktu masih hidup. Saat itulah mata dengan cahaya yang hidup telah kembali pada adik Kusakabe. Ia bahkan berdiri dari kursi roda untuk memeluk Takeru. Ketika Yaga berusaha mengingatkan, Kusakabe lantas mengatakan bahwa ia mengerti untuk tidak membuat keberadaan mayat kutukan yang independen ini menjadi diketahui oleh publik. Takeru tidak mungkin bisa hidup bersama dengan adiknya. Kusakabe pun meminta maaf. Yaga menanyakan, kenapa Kusakabe yang meminta maaf? Namun Kusakabe tampak menangis dan berterima kasih dengan sungguh-sungguh. Kembali ke masa sekarang, di mana Yaga tampak melepaskan diri dari kurungannya. Namun ia telah dihadang oleh seorang syaman suruhan dari petinggi Jujutsu. Syaman itu berteriak, mau kemana? Yaga pergi tanpa bersama dengan mayat kutukan. Yaga lantas melepaskan pakaiannya dan bersiap bertarung sambil mengatakan bahwa ia mau pergi menemui putranya. Syaman itu pun memberitahu Yaga bahwa Yaga mendapatkan hukuman mati. Jadi satu-satunya cara adalah menyelamatkan nyawanya sendiri. Syaman itu juga meminta Yaga untuk memberitahunya bagaimana cara membuat mayat terkutuk buatan yang sepenuhnya mandiri. Di sini, sekarang juga. Yaga pun mengatakan Syaman itu terlalu percaya diri setelah Gojo Satoru sudah tidak ada lagi. Syaman itu menjawab, tentu saja ia yakin. Ia mengajak Syaman berpengalaman bersamanya. Siapa sangka dia adalah kepala sekolah Gakuganji yang sudah siap bertarung. Sayangnya kita tidak diperlihatkan bagaimana pertarungan antara kedua kepala sekolah ini, minasan. Yang terjadi sekarang adalah Gakuganji berdiri dengan memegang gitarnya yang sudah hancur, serta Yaga yang telah dikalahkan dengan luka di dadanya berbentuk X. Gakuganji lalu menyuruh Syaman itu untuk pergi dan menyerahkan sisanya kepadanya. Rupanya Yaga masih hidup. Yaga memberitahu Gakuganji cara membuat mayat terkutuk.
Gandakan informasi jiwa dari informasi tubuh, lalu masukkan informasi itu ke dalam inti dari mayat kutukan. Tapi itu saja belum cukup. Buat 3 inti dengan jiwa yang sesuai, lalu masukkan juga ke dalam mayat kutukan yang sama. Selalu biarkan mereka mengamati jiwa yang lainnya. Hanya dengan melakukan itu, para jiwa akan stabil dan egonya akan menjadi sadar. Sekitar 3 bulan setelah pembuatan, energi kutukan akan mulai mengisi sendiri. Kita pun diperlihatkan panda yang sedang berlari untuk menemukan Yaga. Gakuganji pun sangat terkejut kenapa Yaga baru mengatakan ini padanya sekarang. Padahal jika Yaga mengatakannya lebih cepat, Yaga bisa menghindari eksekusinya. Yaga yang telah kritis lantas tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah kutukan dari Yaga untuk Gakuganji. Akhirnya, panda pun tiba dengan menyaksikan Yaga yang telah tewas dieksekusi oleh Gakuganji. Saat itulah panda memanggil Yaga, namun Gakuganji tampak bersiap untuk bertarung melawan panda. Siapa sangka panda justru melewati Gakuganji begitu saja, membuat Gakuganji bertanya-tanya, kenapa panda tidak menyerangnya? Bukankah panda membencinya? Panda yang mulai membopong tubuh Yaga lalu menjawab, jangan samakan dirinya dengan mereka para manusia. Panda tidak terikat dengan stereotipe semacam itu. Hubungan Gakuganji dengan Yaga tidaklah buruk. Mau bagaimanapun, Gakuganji hanya mengikuti perintah dari para petinggi jujutsu. Bagi panda, Gakuganji hanyalah pisau yang terjatuh. Tapi setidaknya, Gakuganji harus mengingatnya. Bahkan panda sekalipun bisa menangis. Panda pun terus menangis sambil berjalan pergi, meninggalkan Ngengat yang berkumpul pada cahaya lampu jalan. Pada akhirnya, Ngengat bertahan hidup selama seminggu dan akan mati. Kanji untuk nama Yaga memiliki arti sebagai Ngengat Oulep. Nah, selanjutnya kita akan melihat pembantaian Maki pada klan Zenin. Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.